Ketika istri gendut berubah langsing setelah disia-siakan part 17. Mas Raswan, kok jadi susah dihubungi sih? Umil Viga yang sedang main di rumah Lupita di daerah Keranggan. Lupi yang sedang memakai masker tak dapat melihat ekspresi emosi sahabatnya, hanya terdeteksi dari suara saja. Aku telepon dan chat bolak-balik nggak ada balasan. Jangan-jangan HP-nya disita si karung beras. Lupi mengacak-acak maskernya karena tidak konsen mendengar Viga ngomel-ngomel. Gak, berisik banget sih kamu, aku mau maskeran nih, suamiku ntar malam jatahnya pulang ke sini. Kalau auraku suntuk karena dengar ocehanmu, bisa-bisa dia balik lagi ke bini tuanya, oceh Lupi. Reviga duduk di sofa panjang dengan menaikkan kaki. Iya, sorry, abisnya aku kesel banget. Lupi, Mas Raswan gak bisa dihubungi. Lupita terkekeh, dia gak mau diganggu kali gak? Kan baru pulang Satgas, lama nggak ketemu, kan tetap aja ada hasrat, pengen melampiaskan sesuatu, namanya aja cowok, bagaimanapun mereka masih suami istri kan, terang Lupi realistis saja. Viga emosi mendengarnya, loh nggak bisa gitu, mereka kan sudah mau cerai, lagi pula mau-maunya Mas Raswan ngelonin karung beras. Alah gak, namanya juga cowok, satu rumah, satu kamar, pasti kan tetap saja ada hasrat, kayak suamiku kalau pulang dinas luar kota pasti tetap saja ada hasrat, kayak suamiku kalau pulang dinas luar kota hingga berhari-hari sampai rumah, wah kayak banteng ngamuk gah, ranjangku goyang terus, cerita Lupi dan membuat Reviga semakin kepikiran. Kalau sampai malam ini Mas Raswan gak ada kabar, besok aku datangin lagi batalionnya, janji Viga. Lupita terkekeh menggoda Viga, percaya deh, namanya lelaki itu hasrat tersalurkan nomor 1. Menjelang maghrib, suasana rumah menjadi hening. Sedari sore di kamar seorang diri, Raswan merasa kesepian. Ia pun bermaksud bermain sama putranya. Padahal sebelumnya Raswan tidak seperti ini. Ia teringat akan cerita hidup santri yang benci papanya karena selingkuh. Raswan membayangkan seandainya Davis yang membencinya. Davis, panggil Raswan seraya mendorong pintu. Nena yang baru selesai mandi dan sudah setengah berpakaian jadi kaget. Raswan juga kaget. Maaf. Buru-buru Nena memakai komono mandinya dan menutup rapat-rapat dirinya. Lain kali jangan sembarangan buka pintu, Mas. Nena mendorong pintu kamar. Raswan meneguk ludah dan berdebar-debar di depan pintu yang tertutup itu. Wajahnya sampai merona. Aku nyari Davis, dek, seru Raswan. Davis di dapur, Mas. Wajah Nena pucat di dalam kamar sana. Ia buru-buru berpakaian. Dan di rumah itu, tiap kali ia bertemu muka dengan Nena yang masih berstatus istrinya secara kedinasan, Raswan menjadi salah tingkah sendiri. Rasanya sepertinya dia bukan Nena. Malamnya, melalui nomor barusan, Raswan mengirim pesan chat ke Viga karena ia yakin perempuan lain dalam hidupnya itu pasti sejak tadi chat dan menelpon-nelpon. Khawatir tiba-tiba Viga datang karena susah dihubungi. Raswan mengirim pesan duluan. Untung Mas Raswan chat duluan, hampir saja aku datang ke batalion, Mas. Raswan sedikit lega, Viga tak jadi datang. Sejak tahu Viga datang ke asrama dari Nena dan Bu Rompis, Raswan jadi agak hati-hati. Jangan kesini dulu, aku nggak enak sama tetangga-tetangga. Anakku juga belum tahu tentang kamu. Ya makanya kasih tahu anakmu lah, Mas. Raswan tidak membalas lagi. Ia jadi pusing sendiri karena Viga mulai menekan masalah perceraiannya dengan Nena. Handphone Raswan bergetar lagi, tetapi ketika Nena tiba-tiba masuk ke ruang makan, Raswan meng-off-kan HP barunya itu. Nena melihat Raswan sudah menyelesaikan makanannya. Nena juga sudah tidak makan malam dan Davis sudah masuk kamar lagi setelah menghabiskan sepiring nasi dan lauk pauk. Boleh duduk? Iya silahkan, balas Raswan agak gugup. Nena memaksakan senyumnya dalam rasa kecewa. Ini masalah perpisahan kita. Mendengar Nena membahas topik itu membuat Raswan deg-degan. Harusnya ini yang dinanti-nanti agar semua masalah usai. Kapan kita rencana mau mengurus perceraian resmi, Mas? Tak ada jawaban dari Raswan selain menunjukkan raut wajah yang tegang. Apa alasan perpisahan kita di batalion, Mas? Kalau nggak ada alasan yang jelas, Raswan tidak bakal di ACC. Aku pasti bantuin Mas sebisaku agar perceraian ini cepat kelar. Raswan bengong sesaat, ada perasaan tidak siap bercerai, padahal sebelumnya hasrat berpisah begitu menggebu-gebu, terutama rongrongan dari Reviga. Mas, iya, nanti aku pikirkan.
Nena tersenyum lapang. Ia berusaha dan mencoba ikhlas. Aku nggak akan memperberat Mas Raswan. Jika memang keputusan perceraian itu sudah bulat, ujarnya pelan. Ada nada sedih yang dialihkan menjadi ketegaran. Mungkin selama menjadi istri Mas, aku banyak kekurangan. Nena berhenti sesaat karena tiba-tiba butiran bening dari matanya terjatuh. Ia mengusapnya sendiri lalu melanjutkan perkataannya. Aku minta maaf karena belum bisa menjadi istri seperti yang kamu idamkan. Raswan tertegun. Ia tidak menyangka Nena akan berkata demikian. Ia sadari bahwa dialah yang mengkhianati rumah tangga mereka dan yang seharusnya minta maaf. Raswan sama sekali bingung menentukan sikap, hanya terperengah dalam sikap diamnya. Nena masih berusaha tegar. Hanya satu permintaanku, bisakah Davis tetap bersamaku? Permintaan itu begitu pilu sebagai seorang ibu. Aku sekarang memang pengangguran Mas, tapi aku berusaha mencari mata pencarian buat kehidupan kami. Meski Nena kembali berkaca-kaca, tapi ia berusaha ingin menahan air matanya. Aku berjanji akan memberikan kehidupan layak buat Davis. Raswan menelan ludah, bingung apa yang harus dikatakannya. Nena menghela amat panjang. Jika nanti Davis bersamaku, kuharap dia tidak kehilangan sosok seorang ayah darimu Mas. Dengan siapapun nantinya kamu melanjutkan hidup, aku tidak akan mengusik. Harapanku itu saja, semoga Davis tak kehilangan sebagai panutannya. Nena berdiri dari bangku, sudah terlalu sesak di dada. Dia ingin menenangkan diri sejenak. Sekali lagi, aku minta maaf atas kekuranganku selama ini. Di sisa-sisa waktu kita bersama, tolong fokus penuh ke Davis dulu. Besarkan hatinya bahwa orang tuanya tidak akan bersama-sama lagi. Nena tersenyum sebelum meninggalkan ruang makan, berusaha bersahabat dengan keadaan. Aku tadi dengar kamu mengobrol dengan seseorang di dermaga melalui sambungan telepon. Mas Raswan sudah yakin banget kan mau menceraikan secara kedinasan kan? Tenang saja, aku akan mengikuti kemauanmu. Jika Mas berkehendak ingin segera memproses perceraian ini, kita bisa memulainya besok. Dek, Raswan semakin terkejut karena Nena berkata mendengar pembicaraan ia saat menelpon Viga di dermaga tadi. Nena meninggalkan ruangan itu. Sikap Raswan menjadi bimbang, hatinya campur aduk, tidak bisa membalik keadaan, apalagi ia sudah terlanjur menjanjikan pernikahan pada Reviga. Nena semakin yakin akan perpisahan yang harus terjadi. Untuk apa mempertahankan sesuatu ikatan pernikahan jika salah satu dari mereka sudah keluar dari lingkaran ikatan itu? Semua akan percuma. Hingga larut malam, Raswan tidak bisa tidur. Dia berguling kanan kiri di atas tempat tidur, kesepian di dalam ruang kamar itu. Suara petir beberapa kali menggelegar. Bumi Semarang tampaknya akan diguyur hujan lebat. Pikiran Raswan seperti buntu. Dia sungguh malu, resah, takut, tak enak hati jika mengingat Nena mendengarkan percakapan dengan Viga. Raswan seperti memegang kartu mati, mau jalan kemana saja bergeming. Lampu tiba-tiba padam. Raswan yang belum tidur sontak kaget. Dari kamar sebelah terdengar ada aktivitas. Raswan menduga Nena bangun untuk menyalakan lampu emergensi di kamar sebelah. Sementara itu, Raswan masih bingung sambil meraba kasur dan meja untuk mencari handphonenya. Pintu kamarnya diketuk. Mas, lampu emergensi di kamarmu ada di rak paling bawah, ucap Nena di balik pintu. Iya dek, sahut Raswan beranjak dari ranjang menggapai rak, tapi juga tidak menemukan. Dek, enggak ada lampunya. Pintu kamar Raswan terbuka. Masa sih? Ya udah, aku bantu cari. Raswan tak bisa melihat Nena karena ruangan sangat gelap, tetapi ia bisa merasakan kehadiran Nena di dalam kamar. Lampu emergensi pun menyala. Ternyata rak yang dimaksud Nena beda dengan rak yang digapai Raswan. Dari penerangan yang samar-samar itu, ia bisa melihat Nena dalam balutan gaun tidur satin bertali satu dengan sangat pendek sepaha. Wanita berambut panjang terurai itu meletakkan lampu emergensi di atas meja. Aku taruh meja sini, ucap Nena datar. Petir menggelegar kembali dan cukup dahsyat. Nena pun terperanjat kaget sampai terjungkal ke belakang menabrak tubuh Raswan. Refleks sersan muda itu memeluk dari belakang. Nena melepaskan tangan Raswan dari pinggangnya, namun Raswan tidak mau melepasnya. Nena menengok kecil dan berbisik tipis-tipis, jangan lupa, kamu sudah mengucapkan talak 1, Mas. Bersambung.